Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabatku, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, baik berupa rezeki maupun kesehatan. Senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya harapan dan doa saya, semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, umur panjang, serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Sahabat beriman, para jemaah rahasia qalbu rahimakumullah, jin adalah makhluk Allah yang diciptakan sama seperti manusia, yaitu dengan tujuan untuk ibadah. Mereka beranak pinak, berkeluarga, dan mempunyai kehidupan layaknya manusia. Namun ada perbedaan besar antara manusia dan jin. Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan jin derajatnya lebih rendah daripada manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, golongan jin juga makan dan minum layaknya manusia. Namun makanan yang mereka makan adalah sesuatu yang mustahil dimakan oleh manusia. Lalu, apa sajakah makanan yang biasa mereka makan? Di sini kita bahas tentang 6 jenis makanan yang sangat disukai jin. Yang pertama adalah kotoran. Sebagaimana yang banyak dijelaskan dalam hadis, jin sangat menyenangi tempat-tempat yang kotor dan lembab. Mereka senang tinggal di sana karena di sanalah terdapat banyak makanan bagi mereka. Di antara tempat yang sangat disenangi jin adalah kamar mandi. Di sanalah mereka tinggal, apalagi kalau tempatnya kotor dan lembab. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, beliau menganjurkan kita saat hendak masuk ke kamar mandi, bacalah doa terlebih dahulu, atau setidaknya bacalah basmalah, lalu masuklah menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tabir antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam adalah apabila seseorang melepas pakaiannya, dia membaca Bismillah. Riwayat HR Ibnu Adi dan At-Tabrani. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian beristinja, membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Riwayat HR Tirmizi. Untuk itu, biasakanlah ketika kita masuk ke kamar mandi, ucapkanlah basmalah. Itu akan menjaga kita dari terlihatnya aurat kita dari pandangan bangsa jin yang tinggal di kamar mandi. Yang kedua adalah darah. Darah merupakan makanan yang sangat disukai oleh para jin, terutama darah yang apabila darah tersebut keluar tidak ada nama Allah di sana. Di antaranya darah hewan yang ketika disembelih tidak menyebutkan nama Allah. Selain itu, darah haid dari seorang wanita adalah makanan yang sangat disukai bangsa jin. Untuk itu, bagi wanita yang sedang mengalami haid, jangan sekali-kali membuang bekas pembalut sembarangan, karena pembalut yang dibuang sembarangan
bisa menjadi makanan bagi bangsa jin. Hendaklah sebelum membuang pembalut, bersihkanlah dengan air sampai darahnya hilang. Untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, hendaklah bagi kaum wanita yang sedang haid membuang bekas pembalut yang sudah dibersihkan dengan membungkusnya dengan plastik. Dan ketika membuangnya hendaklah membaca basmalah. Yang ketiga adalah tulang. Jin sangat menyukai bekas makanan yang biasa kita makan, tidak terkecuali tulang belulang dari daging atau ikan yang kita makan. Untuk itu, ketika kita makan dengan makanan yang bertulang, janganlah terlalu lama menyimpan tulang dalam piring kita. Segerakanlah buang tulang tersebut ke tempat sampah. Itu untuk menghindari datangnya jin supaya tidak makan bersama kita. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah bercerita bahwasanya ia pernah membawakan pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam wadah berisi air wudhu dan untuk istinja beliau. Ketika membawanya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa ini?" Lalu dijawab, "Saya Abu Hurairah." Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta, "Carikanlah beberapa buah batu untuk kugunakan bersuci, dan janganlah bawakan padaku tulang dan kotoran." Abu Hurairah berkata, "Kemudian aku mendatangi beliau dengan membawakan beberapa buah batu dengan ujung bajuku, hingga aku meletakkannya di samping beliau dan aku berlalu pergi. Kemudian beliau selesai buang hajat, aku hampiri beliau dan bertanya, 'Ada apa dengan tulang dan kotoran?' Beliau bersabda, 'Tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari daerah Nasibin, dan mereka adalah sebaik-baiknya jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar setiap kali mereka melewati tulang dan kotoran, mereka mendapatkan makanan padanya." Riwayat HR Bukhari. Yang keempat adalah bangkai hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangkai adalah makanan favorit jin, bertolak belakang dengan manusia yang jika mencium bau bangkai, maka manusia akan merasa mual dan tidak enak makan. Tapi anehnya, justru bagi para jin, bangkai adalah makanan terlezat bagi mereka, apalagi hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah akan mengurangi keberkahan dari makanan yang diolah dari hewan tersebut. Lalu, bagaimana hukumnya jika kita membeli daging dari pasar? Dalam hal ini, para ulama berpendapat, apabila kita membeli daging dari pasar, yang kemungkinan kita tidak tahu apakah dalam proses penyembelihannya menyebut nama Allah ataupun tidak, maka disarankan ketika kita memasak daging tersebut, didahului dengan membaca basmalah. Ini untuk menghindarkan kita dari rasa was-was terhadap kehalalan makanan tersebut. Begitu juga ketika kita hendak menyantapnya, sebaiknya diawali dengan membaca basmalah. Hal ini juga akan membuat kita terhindar dari rasa was-was. Ingat, rasa was-was adalah pekerjaan setan. Jangan lupa, dalam melakukan pekerjaan apapun, sebaiknya diawali dengan membaca basmalah, agar hati tenang dan insya Allah kita dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala keburukan. Yang kelima adalah makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Ketika minum, minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri." Riwayat HR Muslim. Hal ini hanya berlaku bagi orang-orang yang sempurna.
dalam artian memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan tangan kanan. Apabila seseorang tidak mampu melakukannya, maka diperbolehkan melakukannya dengan tangan kiri. Yang keenam adalah makanan yang dimakan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makanan yang dimakan tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka di setiap makanan yang kita makan itu ada bekas jin di dalamnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian memasuki rumahnya, lalu ia berzikir pada Allah ketika memasukinya dan ketika hendak makan, maka setan pun berkata pada temannya, 'Sungguh kalian tidak mendapat tempat bermalam dan tidak mendapat makan malam.' Namun, ketika seseorang memasuki rumah dan tidak berzikir pada Allah, setan pun berkata pada teman-temannya, 'Akhirnya kalian mendapatkan tempat bermalam.' Jika ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berkata pada teman-temannya, 'Kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam.'" Riwayat HR Muslim. Diriwayatkan pula oleh Umayyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah duduk, dan saat itu ada seseorang yang makan tanpa membaca bismillah, hingga makanannya tersisa satu suapan. Ketika ia mengangkat suapan tersebut ke mulutnya, ia mengucapkan bismillah awalahu wa akhiru, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Melihat hal tersebut, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun tertawa, dan beliau bersabda, setan terus makan bersamanya hingga ketika ia menyebutkan nama Allah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Riwayat HR Ahmad dan Abu Daud. Untuk itu, biasakanlah diri kita untuk selalu membaca basmalah dalam setiap kegiatan, apalagi makan dan minum, supaya kita dapat keberkahan dari apa yang kita makan dan minum tersebut. Dan semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Itulah 6 jenis makanan yang sangat disukai jin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa tonton video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.